La haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi untuk belajar lagi, kaji lagi. Dan tadi saya diminta temanya bahwasanya seorang muslim wajib membuat FOMO kebaikan sendiri, bukan mengikuti FOMO akhir zaman. Ini tema yang di request. Tadi ini aku ya nggak ngerti FOMO itu apa ya. Ikut-ikutan. Iya, FOMO itu fear of missing out, khawatir ketinggalan. Makanya dia ngikut. Orang Jawa Timur ngarani ngentir, mengikuti arus, tapi dia sendiri tidak bisa berenang gitu. Nah, itu FOMO. Tadi ini FOMO kita pikir berasal dari kata famous gitu. Melu yang terkenal gitu. Tapi ternyata punya definisi sendiri. Nah, iman fillah azani Allah wa iyyakum. Viral itu tidak selalu baik ya. Nah, fenomena ini banyak menjangkiti kita, khususnya anak-anak muda, di mana mereka justru berlomba-lomba dengan gaya hidup, mode, atau hal-hal yang viral gitu. Padahal yang viral-viral itu kadang jauh dari nilai-nilai Islam. Contoh misal wong lanang kemayu gitu kan, viral gitu kan, akhirnya melu-melu. Walaupun bercanda dalam Islam tidak boleh gitu kan. Nah, atau mungkin ada beberapa konten viral itu lanang meneh gitu kan, begitu dibedai gitu kan, dibengesi kok dadi ayu gitu kan, viral. Akhirnya sebagian orang ikut-ikut. Nah, enggak boleh yang kayak gitu-gitu kayak. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang ada di dalam agama kita justru sebaliknya, yaitu kita diminta untuk berlomba pada standar yang Allah inginkan, yaitu kebaikan, berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Makanya Allah kemudian berfirman, Al-Baqarah 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Bagi setiap umat itu ada kiblatnya sendiri-sendiri, ada trennya sendiri-sendiri, ada modelnya sendiri-sendiri ya. Nah, kita seorang muslim fastabiqul khairat, kita diminta untuk berlomba-lomba dalam yang baik. Baik tentu standarnya agama bukan baik standarnya kita. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an, dimanapun kamu nanti hidup, tinggal, berada, kalian pasti semua, kita semua pasti akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias mati dan berkumpul di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fastabiqul khairat, maknanya adalah bersegeralah menuju kebaikan itu dan bergegaslah ke arahnya dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula terlambat darinya. Artinya yang baik menurut agama kita diminta segera, otomatis yang FOMO, yang viral, yang enggak jelas gitu ya kita disuruh untuk menjauhi, bukan kemudian mengikuti. Wal muradu bil khairat hahuna, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah at-taat, semua bentuk ketaatan, wal ibadat, dan semua bentuk peribadatan, wal a'mal as-solihat allati tuqarribul abda ila Allah taala, dan amal-amal soleh yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Jadi kita itu karena tercipta untuk beribadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kita itu tidak lain tujuan diciptakan kita itu untuk ibadah. Maka kita harus mengusahakan untuk selalu dekat dengan Allah. Makanya kalau FOMO-nya misalnya, FOMO-nya sesuai dengan koridor, ini FOMO-nya taruhan, ya taruh enggak apa-apa. Tapi FOMO-nya misal yang jangan, nah itu enggak boleh. Atau FOMO-nya melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan, nah itu kita tidak boleh. Sehingga nanti ketika kita mau melakukan hal-hal yang mau kita lakukan, pertimbangannya ini mendekatkan saya kepada Allah apa enggak, nah, gitu. Bahkan putra Nabi Adam 2 itu diminta untuk berkurban, faqarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar, qurbano le cah loro gitu. Kemudian dua-duanya kurban, satunya diterima, satunya enggak.
Ini menunjukkan usaha untuk mendekat pada Allah pun kadang gagal, apalagi malah menjauh. Makanya yang tidak diterima kurbannya dia mengatakan qala la aqtulan naka. Tenan tak pateni kowe, Bro, kepada saudaranya. Nah, yang saudaranya ya dia paham benar ini kan soal ibadah. Yang menerima dan tidak menerima kan bukan saya. Beda kalau di kantor. Ora ketemu ngopo lah, ora ndewong jero kan bisa ya. Tapi nek konteks ibadah itu sudah hak prerogatif Allah. Nah, karena si yang enggak diterima ini dia tidak bisa mengendalikan kemenangan ini mutlak milik Allah, tapi dia kan sudah terlanjur apa istilahnya emosi dengki. Maka piye carane dia harus menunaikan kemarahannya itu, kekecewaannya itu karena kurbannya enggak diterima, harus dibunuh itu saudaranya. Nah, saudaranya juga merasa ini penerimaan enggak ada kaitannya sama saya. Dia pun mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mas, kurban mungkin gak ditompo ora urusanku, itu bukan kewenangan saya. Itu gak diterima karena ya jenengan kurang takwa. Karena yang diterima itu cuma dari orang bertakwa. Sehingga takwa niku kaitannya apa? Ngikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Contoh misal, jenengan ra didit, tapi pengen kurban ayam ya enggak boleh gitu. Pemene tukang ayam ra kuat pengen kurban perasaan ya enggak bisa ya. Ya, atau misal dite oke, aku mau anak sapi pengen kurban jaran ya enggak bisa juga. Makanya dalam konteks kurban ini kaitannya kan di sini dikatakan bahwasanya yang dimaksud kebaikan adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, misal waktu-waktu dekat ini ya nanti menuju kurban itu, maka konteks kurban yang mengikuti syariatnya gitu kan. Nah, kemudian wa fi hadzal hasu 'alal musabaqati ila tha'ah wa tanafusi fiha. Dalam hal ini terdapat dorongan untuk kita itu berlomba dalam ketaatan dan bersaing di dalamnya. Jadi bersaing dalam kebaikan boleh. Dan mungkin saya pernah sampaikan di sini, misal saya buka warung mie ayam, enak rame, terus jenengan tak punya ide, terus ngedak ke saya, Mas, aku diajari cara nggak mie ayam itu. Mungkin bisa jadi, saya akan katakan, ini rahasia, resep rahasia kan gitu. Itu dunia. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa. Urusan akhirat itu Allah bahkan akan menyelamatkan orang yang beriman yang dulu punya dosa tapi belum ditobati, akhirnya mampir di neraka, itu akan diselamatkan sampai neraka itu bersih dari orang yang punya iman. Tersisa di situ orang kafir, musyrik, munafik, kekal selama-lamanya. Nah, sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, makanya Allah menyatakan wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu luas banget, seluas langit dan bumi. Boro-boro kok kamu dewi gitu. Bahkan orang yang baik itu udah masuk semua. Orang yang jelek itu di neraka itu pun akan dikeluarkan itu untuk dimasukkan ke surga. Masih lengang, masih longgar, masih ombo gitu. Makanya di sini dikatakan tadi bahasanya kita diminta untuk berlomba. Jadi kalau kita misal jenengan pinter maca Quran, rajin maca Quran, setiap hari maca Quran gitu kan. Jangan kemudian merasa, aku macaku kokean, koncoku kok ndak rakumanan surga. Ndak ada kayak gitu. Tak ada rumus kayak gitu. Makanya dulu ya, waktu saya seumur-umuran Raihan ini, Raihan ya? Raihan ya, seumur-umuran dia ini. Dulu ada omongan cah nom-nom itu ya ramutu sih. Jadi dia bilangnya gini, Pak Popo mlebu neraka, ngono nerakane nek luber lebih cemplung surga. Jadi seolah-olah perkataan itu benar, koyo-koyo. Jadi urip cah nom ora apa dipuas-puaske dadi cah nom. Ya seneng apa seneng mendem ya mendem, seneng apa sakarepmu lah. Engko nek embrong neraka kebak, mulak luber kata dia. Engko nek gandeng luber terus dipindah ning surga. Ndak ada kayak gitu tuh. Kalau tenan loh, misal tenan luber, surga itu ke atas, darajat. Neraka itu ke bawah, darokat gitu. Ibaratnya gini, jenengan punya rumah, entah lantai berapa lah, entah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus jenengan di bawah. Biasanya ada apa nek di bawah di tanah itu. Jenengan biasanya gawe apa nek ning lemah. Nek omah, terus ning lemah itu biasanya jenengan gawe apa? Sing joglang medhuk itu. Mlebu ning jero lemah kok parkiran. Sepi tank ya to. Nah, umpama sepi tanke kebak apa ya terus luber tekan dhuwur rumahmu kan ra mungkin to. Iya toh, ada mau luber kan ya cuma sampai bawah-bawah gitu loh. Neraka pun juga gitu, kalaupun memang isinya diisi banyak orang, umpama loh, ini nggak mungkin luber. Tapi umpama luber, nggak akan membuat orang itu masuk surga, nggak akan.
Makanya di sini kemudian dikatakan kita diminta untuk bersaing dalam kebaikan, dan di situ nggak usah khawatir dengan menggusur hak orang, gitu. Nggak usah perlu. Tapi nek misal kayak kasus dunia, misal wong sugih itu nggak dibatasi, gitu. Dibatasi tentang apa? Misal kepemilikan tanah, misal. Itu kabeh dituku dhewe, so sak Indonesia dipek dhewe iso gitu kan. Harus dibatasi. Satu orang maksimal misal 25 hektar, udah. Mungkin tinggal wong siji glundang-glundung ya wis mbok biangat gitu kan. Tapi nek enggak dibatasi, nah aku karepe yo mungkin sak negara pengen dituku dhewe gitu. Nah, tapi nek di akhirat enggak. Makanya kita diminta untuk berlomba-lomba. Dan termasuk bentuk perlombaannya adalah ketika jenengan sudah baik, yang ngajak teman untuk baik gitu. Jadi jangan sendirian. Karena berjuang sendirian itu berat ya. Tapi nek ada temen nih, nah, luput-luput suatu ketika hilaf dielekke lho, Mas. Kowe mbiyen sing ngejak pengajian, aku kan kowe, kok kowe saiki malah jarang mangkat, aku sing mangkat ya gitu kan. Oh iya, kembalikan. Tapi nek berjuang sendirian berat gitu. Nah, makanya yang sendirian harus mencari teman gitu kan. Nah, iman fillah azani Allah wa iyyakum. Maka pelajaran dari ayat ini mengandung perintah tegas dari Allah untuk kita itu kalau ngejar kefomoan, nah, nyari fomo-fomo yang kebaikan. Sehingga Allah menyatakannya dengan kalimat fastabiqu, nah, menggunakan bentuk perintah yang menunjukkan kewajiban, kepentingan dan kesungguhan. Bukan sesuatu hal yang sifatnya main-main atau sifatnya cuma sekedar hal-hal yang monggo lah ini untuk orang entuk gitu. Beda kayak inilah misal kopi. Jika kopi ya tompo, kayak teh tompo, kayak wedang putih tompo kan gitu. Tapi begitu konteksnya kebaikan, Allah langsung menggunakan kata perintah. Ini dalam ilmu usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kata perintah dalam dalil itu maknanya wajib. Wajib apa? Wajib tadi. Wajib untuk menjalankan kebaikan. Nah, kebaikan disesuaikan dengan kondisi kita. Sebagai orang tua ya baiklah sebagai orang tua, sebagai anak baiklah sebagai anak, sebagai suami baiklah sebagai suami. Dengan pembahasannya masing-masing gitu. Makanya saya hari-hari ini lagi nyusun beberapa outline buku gitu kan, fikih orang tua, fikih anak, fikih istri, fikih suami gitu kan, sebagai bentuk koridor kita kalau jadi suami itu ini sebagai, nah gitu. Sehingga konteks kebaikan macam-macam. Nah, misal nanti kita sebagai pegawai ya, apa itu fikihnya gitu. Oh di sini ternyata nilai-nilai kebaikannya, value-nya gitu. Nah, nanti dari outline itu jadi buku gitu. Nah, wali bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga kita diminta untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam FOMO-FOMO yang baik. Maka seorang muslim tidak boleh bersikap pasif dalam beramal soleh, tapi harus semangat, aktif, dan berlomba-lomba seperti orang yang takut ketinggalan. Inilah FOMO yang sesungguhnya yang terbaik. Takut ketinggalan. Koncoku mangan nang masjid kok aku ora. Koncoku pengajian kok aku ora. Koncoku sedekah kok aku ora. Makanya dulu yang namanya Umar bin Khattab itu kan orang baik. Orang baik, sedekah dia, sedekah sudah setengah harta. Yang dibahasakan setengah harta itu bukan harta yang di rumah. Jadi misal saat ini misal kayak jenengan bawa dompet bawa apa gitu kan, misal dompet jenengan ada 10 yuto, ditok ke setengah 5 yuto. Nah dia keponya nanya ke Nabi soal siapa? Soal orang yang lebih baik dari dia, Abu Bakar. Ya Rasul, nah Abu Bakar infak pinten? Abu Bakar kabeh ditok kayak gitu. Nah, Umar bin Khattab merasa, orang itu nyanyi aku penasaran, terus tanya, nah terus tinggal apa buat keluarganya? Terus dijawab sama Rasul, dia meninggalkan Allah. Nah sehingga iman fillah azani Allah wa iyyakum, pelajaran buat kita ya. Memang pada akhirnya level keimanan itu menentukan bagaimana orang itu berlomba dalam kebaikan. Sehingga ketika jenengan melihat kebaikan orang dalam hal akhirat, maka lihatlah yang di atas jenengan. Sebaliknya nek urusan donya melihat yang di bawah. Jangan lihat yang ke atas. Nabi mengatakan unduru ilaman huwa asfala minkum. Urusan dunia kamu lihat ke bawah. Oh sikae motore gede, aja mbok delok sing itu, delok sing mungkin motore cili, elek atau mungkin jalan kaki. Karena kalau kamu lihat yang lebih baik dari sisi dunia sedangkan kita misal tidak bisa, akhirnya ngiri tadi. Jangankan urusan dunia, ibadah kurban tadi loh. Ketika satu ini nggak diterima, dia pun ngiri toh, akhirnya saudara dibunuh. Maka seorang muslim ketika konteksnya adalah urusan dunia, lihat yang di bawah. Oh alhamdulillah aku numpak motor bebek, enek sing numpak motor meri kan gitu. Oh alhamdulillah aku numpak meri, enek sing ngontel. Oh alhamdulillah aku ngontel, enek sing melaku. Alhamdulillah aku melaku, enek sing dengklang kan gitu. Nah ini kan urutan-urutan agar kita itu bersyukur. Likelat
Allah tajharu nikmatullah alaikum, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Tapi kalau konteksnya akhirat, lihat yang ke atas. Ojo, alhamdulillah aku cek sholat seminggu pisan, kayak malah ra sholat, itu jelek kayak gitu. Cek mending aku Jumatan kayak malah blas. Cek engko sing Jumatan ya ngono. Cek mending aku Jumatan malah kayak sholat Id pisan tahun pisan tok gitu. Sing tahun pisan, sing tahun pindho, mending aku sholat Id ping pindho kayak malah pisan tok pas bodo Idul Fitri tok. Ngono Idul Fitri mending aku timbang kayak malah blas Idul Fitri ora metu sholat. Nah itu kan jelek gitu, kayak gitu. Nah makanya jangan yang seperti itu. Makanya manifidina azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian ayat yang kedua Al-Maidah 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran di dalamnya, yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjaganya, menjaga nilai-nilai yang masih ada benar sejak dulu, tentang tauhid, tentang kemudian keimanan, tentang kejujuran, tentang kebaikan, itu kan masih ada nilai-nilai itu. Nah maka nilai-nilai itu yang masih terkandung itu sudah diekstraksi di dalam Al-Quran. Dengan jenengan ya perlu membaca itu dari kitab-kitab sana, dengan baca Quran aja. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Wala tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, patokannya kebenaran. Kemudian walikullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja, dan setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah mau bisa aja tuh semua orang itu beriman di atas satu akidah yang sama, satu umat. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Yang Allah inginkan apa? Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tapi Allah tuh pengen tahu mana di antara kalian tuh yang memang berlomba dalam kebaikan, mengejar kebaikan, tidak mau ketinggalan dalam kebaikan. Ini namanya ujian keimanan. Gampangnya gini. Umpama sholat masjid, begitu pulang dari depan pintu itu, enek sing ngelungi sak juta setiap sholat. Kira-kira masjid gini iki kebak apa ora? Kebak. Bahkan mungkin terus tekan kono dolan guang-guang kabeh gitu kan. Allah ndak mau itu. Bisa Allah mungkin nurunkan duit sak gepok dari langit bluk, peduk gitu jenengan ketibanan duit sak gepok bluk gitu, atau mungkin ketibanan mas batangan iso wae gitu kan. Cuman kan Allah ndak mau itu. Yang Allah mau tuh fastabiqul khairat, kowe iki duwe iman, duwe keyakinan ndang lombao. Nah, kuwi sing tak nilai gitu. Makanya tadi dalam ayat kurban tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah mau tuh kamu tuh jadi orang takwa. Orang takwa tuh apa? Lah nek kurban sing apik gitu. Makanya ketika disuruh kurban ya jangan kemudian nyari yang jelek. Terus ngene ae sing penting wedhus gitu kan. Akhirnya nonton cempe gitu kan. Terus ngene ae penting wedhuse jek urip, nonton wedhus lara gitu kan. Nah, enggak boleh gitu. Makanya manifidina azani Allah wa iyyakum nggih. Ketika kita itu hidup, dalam ayat yang lain Allah menyatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan dinamika di dalamnya. Ya apa itu? Ya dunia, ya segala macam tanaman, hujan, permasalahan. Kemudian wal mauta, dan kematian dan dinamika di dalamnya. Berarti ada sakaratul maut, ada malaikat maut, ada pertanyaan kubur. Nah, semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes mana di antara kita yang amalnya terbaik. Makanya nanti surga itu bertingkat-tingkat. Makin baik dengan tingkatannya makin dhuwur gitu kan. Dan puncak dari semua yang tertinggi itu namanya Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah gitu. Isinya di dalamnya adalah para nabi, siddiqin, kemudian syuhada dan sholihin. Sebagai nabi kita wis ra mungkin. Sebagai syuhada masih mungkin nek kita mati syahid. Nah, mati syahid apa nanti ada babnya sendiri. Nah, kemudian sebagai siddiqin, orang yang senantiasa membenarkan, nah itu ujian keimanan kita. Artinya gini, ketika ada datang perintah, nek kita masih ngersulo, kok ngene yo, abot yo, di situ kita sudah gagal jadi siddiqin. Siddiqin itu tidak pernah protes. Sampai yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, itu ketika orang jangankan kok ngomong ke mabur ning dhuwur langit gitu, sepeda ontel gak ono, eneke mung unta karo jaran gitu kan.
Itu orang-orang yang masuk Islam di awal waktu ketika dikisahkan, diceritakan tentang Isra Mi'raj, itu dicemooh orang kafir Quraisy, mereka sebagainya balik murtad. Nah, di situ orang Quraisy iki terakhir iki Abu Bakar iki. Nek dhek gak percaya, iki wis selesai sudah Muhammad dengan Islamnya. Akhirnya dicari. Ya Abu Bakar, kancamu kae lho edan. Edan piye? Dik bengi ngomongnya bar kok kene ning Palestina bar kuwi munggah ning langit ono medhep meneh gitu kan. Kuwi kan kendir, piye carane nglakoni kaya ngono kuwi? Apa kata Abu Bakar? Ngono kuwi omongane. Oh, tenan. Nek tenan omongane ngono kuwi, bahkan ngomong sing luweh timbang kuwi, aku tetep percaya. Coba. Makanya jenengan jangan batin, wah enak ya dadi sahabatku. Jenengan hidup pada waktu itu, ya urung karo dadi sahabat Nabi, soalnya sahabatnya Abu Jahal itu kan. Makanya bersyukurlah kita pada setiap zaman di mana kita ada. Bersyukur kita hidup sekarang, bersyukur kita anak bapak kita, bersyukur kita segini ya. Walaupun mungkin kondisinya ini, kondisinya ngono macam-macam segala macam keluhan manusia, karena memang manusia innal insana khuliqa halu'a, manusia itu tercipta untuk seneng ngeluh. Lalu dikai penak yo ngeluh, gak penak yo ngeluh, panas ngeluh, adem yo ngeluh gitu kan. Lebu omah asine urip kademen, adem banget, ngeluh. Metu panas-panas banget, lebune adem meneh gitu kan. Ya gitu toh menungso toh. Nah, dikai wedang adem kademen, gebres-gebres, kayak sing panas kepanasan gitu kan. Nah, itulah manusia gitu kan. Nah, makanya enggak ada yang memuaskan jiwa manusia kecuali mereka yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat atau bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan itulah rangkaian orang beriman. Nah, kembali ke sini. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum tahtalifun. Hanya kepada Allah lah kamu semua itu kembali, dan Allah akan memberitahukan kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Kowe mbiyen kira-kira soal apa to? Kenapa toh kowe iman kowe ora? Kenapa kok kowe salat kowe ora gitu kan? Makanya saya sering contohkan gini. Ada 10 orang pemabuk. 10 orang pemabuk. Nah, mabuk apa wae lah, mabuk ciu, mabuk narkoba, apa mabuk ngapunten mabuk wedokan padha ae gitu. Nah, ini dulu kompak dia. Kemana-mana bareng. Yo, saiki agendane mendem ning ndi ya? Mendem ning angkrukan apa mendem ning sebelah ngendi ya? Wah, ning kono ning mburi gedung kosong kae ya, misalnya atau ning mburi kono ning cedak Pasar Silir atau apalah gitu. Nah, kompak gitu. Satu ketika yang dua loh ini, yang 8 masih istiqomah mabuk, yang 2 tobat gitu. Yang 2 tobat. Nah, lewat gitu. Kira-kira gitu. Yang dianggap sebagai pemecah belah persatuan para pemabuk ini yang 2 apa yang 8? Halo. Yang dianggap elek ini sing loro apa sing 8? Sing loro, sing anggap elek sing mayoritas, sing mabuk itu. Wih, maki ya iki. Ini linggo kene sik lali po kowe mbiyen sing ngajari, aku sing ngajari ngene kowe lho. Ya kan aku wis tobat, wis tak kandhani. Kemaki kowe. Ya toh, mesti yang tobat itu mesti akan dianggap jelek. Oleh siapa? Oleh yang banyak ini. Makanya pas ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tattabi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Enggak selalu kamu ikut yang FOMO, yang mayoritas itu baik. Justru jangan ikut yang banyak-banyak. Yang mayoritas itu kadang itu malah menyesatkan kamu dari jalan Allah. Gampangnya gini, tak kayak contoh lagi. Ramadan yang lalu, ya kan, masjid-masjid sholat tarawih, ya, depan balai kota nonton bareng. Ya. Masjid-masjid paling rongsop, telung sop gitu kan, depan balai kota sih nonton bareng, wah bersop-sop, ya. Kebuak bahkan dari BNI sampai tekan Buladak, gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah sing ning masjid ini menjadi lebih jelek dari yang di sana? Nah, enggak, di sini justru lebih baik daripada di sana. Nah, tinggal sekarang kan pertanyaannya apakah enggak boleh nonton di sana? Ya tentu jawabannya boleh, cuman posisinya ketika ada waktu yang utama untuk berbuat yang baik tadi loh. Maka ketika kita meninggalkan yang utama untuk melakukan hal yang sifatnya mubah, berarti itu sebuah kerugian. Ini baru ngomongkan sesuatu yang tidak ada unsur harami. Nek kemudian pilihan nongkrongnya mabuk, pilihan nongkrongnya adalah berzina, pilihan nongkrongnya adalah apa kuwi jenenge narkoba, maka itu justru jauh lebih jelek lagi, jauh lebih hina lagi. Sehingga dalam konteks sholat tarawih, nek tarawih, hinawan tarawih, hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau kemudian kita tidak ikut, mung demi nongkrong, demi nonton HP, demi kongko-kongko nggak jelas, itu sebuah kerugian. Alah, aku ning omah tahajud ngantuk sikilku bengkak-bengkak, itu nabi. Nek kita ora ngandel aku. Paling tekan omah ya turu gitu kan. Nah, makanya nggih
wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Di sini jelas Allah menyebutkan nanti tak cetakke tak duduhke lho. Kowe mbiyen iki do ngelok-ngelokke sing kono ngelokke kene ngelokke kono tak duduhke biak iki lho sing bener sing ndi. Maka kalau kita kembali ke depan tadi maka yang bener yang khairat. Nah, khairat patokannya ya ayat hadis. Udah. Ketika kamu sholat, kok kowe kekancan karo gak sholat, ya jangan kemudian wah, aku dhewean ngiling sholat. Aku tak melu kae oke. Enggak, tetep kok kamu sholat, usahakan temanmu diajak. Jangan malah ngikut. Makanya dalam hidup itu pilihannya dua, mewarnai atau terwarnai. Ketika kita tidak bisa memberikan warna dan benar-benar tidak sanggup bertahan di tengah kontaminasi yang luar biasa, maka pilihannya hijrah gitu loh. Jadi nek kamu tinggal di suatu kampung isinya pemabuk, penjudi, pezina segala macam gitu kan, dan kamu tidak bisa mewarnai sama sekali, enengnya mung dihina, dicari, dan kamu tidak bisa bertahan. Kira-kira nek ning kene kok aku malah ambiar gitu, ya udah pindah, tidak apa-apa. Dan banyak kasus itu begitu pindahnya satu orang ini dari tempat itu, Allah timpakan adab blok gitu. Karena sudah susah untuk dirubah. Makanya wanifidina azani Allah wa iyyakum ayat yang ketiga Allah menyebutkan dalam Al-Imran 133 wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Perintah lagi dong. Dan kita diminta buru-buru. Kenapa? Waktu kita mepet. Makanya ada seorang ustaz ngitung 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Kalau kita dikasih anggaran hidup itu 60 tahun, hakikatnya itu cuma 15 menit. 15 menit, dari 15 menit misal saya Mas Amar udah 40 tahun. Iku nek kemudian 60 kali 15 menit, berarti petang 10 tahun itu pirang menit kuwi. Udah 10 menit, kurang 5 menit Mas Amar. Hidup kita ini kurang 5 menit. Makanya kalau kemudian kita dalam waktu 5 menit yang nanti kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, gagal naudzubillah, itu kita akan mempertaruhkan akhirat yang tidak ada batasannya selama-lamanya. Makanya jane lho, jane ibarat wong dagang. Kita sebagai menungso apalagi umat akhir zaman itu jane iku wong sing paling bejo. Kenapa? Dikei waktu singkat, tapi nanti keuntungannya pol. Coba bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, umurnya 1000 tahun, 100 tahun. Kon salat 100 tahun ya pegel lho, suwe biat lho. Makanya kita iki kon salat enggak suwe, cuma 15 menit tadi lho. Nek dirasiokan dengan waktu di akhirat ya 60 tahun itulah gitu. Toh juga ditinggal turu umurnya nambah atau saiki ya sudah ada yang 40. Adrian berapa Adrian? 33 Pak Yuli 35? 31. Oh udah 53 kurang sijili meneh malah. Lah lah iya artinya nek kita itu sakjane mendekati mati wis genah kuwi. Pomene saiki panganan aneh-aneh, malah kebanyakan iki sing wong tua-tua malah awet umure soalnya dia sudah terbiasa mangan telo, jagung, pohong, sing nom-nom iki panganan seblak, panganan sing aneh-aneh warna abang, ijo, kuning gitu. Kuwi nek apa jenenge nek ning negarane sana sih jenenge maca itu kan dibikin dari tanaman apa gitu kan. Nah, sampai kene penting hijau gitu. Akhirnya apa wae dilebokke sepenting dadi hijau gitu. Makanya hati-hati loh sama sing aneh-aneh kayak gitu. Kalau ndak original itu. Nah, di sini katakan wasari ulama firatif, buru-burulah menuju ampunan Rabbu wa jannatin ardhus samawati wal ardh uiddatil muttaqin dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang takwa. Makanya kemudian pelajaran dari hadis ini yaitu bersegera dengan penuh kesungguhan Allah memerintahkan kita untuk bersegera mencari ampunannya dan surganya. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah dan beramal soleh, seolah-olah takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga. Ini loh FOMO yang paling luar biasa, yang paling agung. Bukan aku nek rame lu kae kok aku ndak dikira ra gaul mbok ben gitu kan. Ngapunten ya dulu itu waktu saya seumuran ini beliau ini itu di kampung itu kan ya enek nyinom ngerti Mas Adrian. Nah nyinom, nah cuman bocah-bocah itu nek bar nyinom itu sosok enek mendem gitu loh. Nah bapak saya kan ya ustadz kampung lah itu ya harus mengidentifikasi wah ini nek anakku melu bablas. Nah, bablas bapak saya galak banget. Aku SD itu koplok bapak saya gitu. Nah itu sekarang untuk melu gitu. Aku dianggap ra umum, bahasanya kan gitu FOMO itu kan umumnya gitu. Aku dianggap ra umum. Wah, barang ramelu ra apa-apa. Kata bapak saya. Sampai kakak sepupu saya itu bilang, "Ngelokke wong ora
apa jenenge ora srawung gitu kan. Nah, terus bapak saya itu pinter, dia itu mengarahkan saya untuk andil di masyarakat pada sesuatu yang benar. Apa itu? Aku dicemplungin di masjid. Jadi guru TPA, kemudian jadi apa? Risma, ngurusi pemuda-pemuda di masjid. Kita kumpulkan muda-muda itu ngaji dari segelem gitu kan. Nah, terus habis itu guru TPA. Bahkan bapak saya itu waktu saya masih sekolah sama Mas Amar ini, saya itu dikasih jadwal khotbah Jumat pengganti. Bapak saya kadang nggak ada halangan nih ngongkon, jadi cara tidak langsungnya kayak iskul latihan no gitu loh, di Sumangga gitu latihan. Nah, mulai saya khotbah Jumat dari SMA saya khotbah Jumat. Nah, terus puncaknya saya kuliah semester berapa ya? 3 atau 5 saya lupa. Saya itu jadi sekretaris takmir. Jadi ada ketua takmir, saya sekretaris gitu. Nah, dan itu paling mudah pada waktu itu. Sini tuang tua. Nah, iwan bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika saya dikatakan kowe wong ora umum, ora gaul karo wong umume, itu kan konteks yang di sana. Sebenarnya saya juga bergaul tapi dalam konteks yang lain maupun yang masyarakat di kampung yang sama. Wong bedone siji terkait dengan kawinan, siji terkait dengan keagamaan gitu. Nah, saya ambil jalur yang ini gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, nah karena memang orientasi orang tua saya itu ngekei dunia ndak bisa, ndak ada. Bapak saya mau petani, ibu saya mau guru SLB. Ngekei duit tidak iso gitu kan. Dalam artian banyak itu ndak ada. Maka didorong untuk sekolah. Nah, kemudian kita sekolah, belajar. Nah, dari situlah berjalan firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan mau nuntut ilmu. Nah, singkat cerita, saya hari ini kembali ke kampung itu. Oke, KTP saya masih di situ, tinggal saya di Lugi. Tapi di kampung itu ada kegiatan yang hari ini misalnya ada pengajian, saya dipanggil gitu kan. Dan sebagai orang yang di kampung situ gitu kan, saya berusaha mewajibkan diri saya diundang untuk ngisi pengajian di situ, saya harus datang. Karena apa? Karena ya saya orang situ. Dan itu yang kemudian saya mau sampaikan ke panjenengan semua gitu. Kadang pandangan orang itu melihat kita itu enggak baik atau kurang baik pada satu sisi dengan standar mereka, tapi ketika kita berjalan dengan standarnya Allah khairat tadi dan kita berusaha mengikuti koridor itu, Allah akan kasihkan jalan, yang jalan itu nanti akan membuktikan kalau omongan mereka itu salah gitu. Dan orang yang tadi ngomong ke saya gini itu yang rungokke pas saya pengajian itu ada hari ini dan tak salami dan kita ya ngobrol biasa gitu kan. Jadi ketemunya sudah beda wadah gitu loh. Makanya ihwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nggih. Nabi SAW mengatakan tentang kefomoan itu, la tatabi'anna sunana man kana qablakum sibron bisibrin. Kamu akan mengikuti sunnah umat-umat dulu itu satu jengkal demi satu jengkal. Wadiroan bidiroin, satu hasta demi satu hasta, mbok ikuti. Hatta lau taholu fi khufradobin, sampai dia masuk ke lubang kadal gurun, kamu lattaba'tumuhu, mengikuti mereka. Ulna, sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah ini orang Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman. Nah, orang mereka siapa lagi? Makanya ada anak-anak muda itu yang dia nggak ngerti koridor kaidah keagamaan yang benar. Misal delok penyanyi idolane gitu kan, kalungan salib, wah Islam melu-melu tuku. Atau misal apa jenenge, nek salibnya duluan yang bawah panjang gitu kan, ben iso masuk ke semua lini orang, termasuk orang Islam gitu kan, itu panjangnya digawe podo gitu kan, jadi kayak angka plus gitu, padahal sebenarnya itu salib gitu. Makanya wani bitin azan ya Allah, itu macam-macam. Wah ini meh Natalan, era nggo topi abang putih kae, ora gaul, akhirnya pakai itu. Terus nanti April Mop itu kan perayaan mereka. Akhirnya kita melu-melu. Terus nanti apa? Tahun barunan, ulang tahunan, ya udah. Kita ke bawah pelan-pelan. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, tidak terasa, tidak merasa gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti mereka jalan orang-orang sebelum kalian, cara-cara dan metode mereka dalam menyimpang dari kebenaran. Pelan-pelan kamu akan menjauh. Dengan kamu mengikuti langkah mereka, akhirnya kamu jauh dari langkah menuju rumah Allah. Wah ini di tahun barunan. Kok ini wae ngaji amah. Kanca-kancaku ning kono nglumpuk, mosok kuwi kan isine wong tuwek-tuwek, aku sik nomok mosok ning kono. Ah gitu lho.
Bahasa-bahasa gitu mulai muncul gitu. Dalam hadis ini juga terdapat peringatan keras dari mengikuti hawa nafsu orang-orang non-muslim dan meniru mereka dalam hal yang tidak diperbolehkan, dalam hal yang mencirikan keyakinan mereka, dalam hal yang mencirikan identitas, atribut-atribut mereka, ornamen-ornamen yang mereka gunakan gitu kan. Sampai kadang kita itu istilahnya dengan berlabelkan toleransi ya, akhirnya kemudian tak gawe ke misal tak desain ke apanya, atau mungkin tak belikan pohon Natalnya gitu-gitu loh. Nah ini tidak boleh Mas dalam Islam. Kemudian Nabi memberi muat perumpamaan lubang biawak untuk menunjukkan betapa kuatnya peniruan dan taklid kita kepada mereka dalam hal yang paling aneh sekalipun. Contoh paling aneh tadi itu wong lanang gendah lanang gitu kan, terus sing kono macak wedok melu-melu gitu kan. Pokoknya yang aneh-aneh diikuti ya. Sehingga relevansi dengan FOMO di akhir zaman, hadis ini sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini, di mana banyak pemuda Islam yang mengikuti gaya hidup orang Barat, tren dari Barat tanpa filter. Mereka berlomba bukan untuk mengikuti syariat yang benar, justru mengikuti mode, gaya hidup, konsumtif, hedonisme, dan berbagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Orang gaul ora dugem, akhirnya dugem dari sana gitu. Ini yang disebut FOMO akhir zaman, takut ketinggalan tren dunia yang sebenarnya tidak membawa manfaat apapun untuk akhirat. Kemudian hadisnya berikutnya Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Makna hadis ini yaitu menjelaskan bahwa seorang mukmin sejati tidak akan terlalu mencintai dunia dan berlomba dalam kemewahan dunia. Ketika kita dapat dunia, maka itu tidak akan melalaikan kita dari jalan Tuhan, jalan Allah. Makanya yang dipuji dari orang beriman, rijalul la tulhim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Sukses kerja, sukses dagang, silakan. Tapi janganlah sampai kesuksesan itu melenakan kamu dari mengingat Allah. Jadi pejabat silakan, tapi wayah salat toh. Pas jadi pejabat ya jujuro. Jadi pedagang sugih silakan. Nek pas wayah zakat toh. Tonggomu keluwen kayak ono kan gitu. Jangan kemudian kita melupakan kaidah-kaidah agama gitu. Jane haji sugih pelite ra ukur, ndak boleh kayak gitu. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Mara'aitu yakinan la syakka fihi asbaha bisyakil ladzi la yakina fihi min yakinikum bil maut summa latasta'iduna lah." Aku tidak pernah melihat sesuatu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya yang lebih menyerupai keyakinan yang tidak ada keyakinan di dalamnya, melebihi keyakinan kalian akan kematian. Namun kalian tidak mempersiapkan diri untuknya. Gampang ini loh. Aku kan delok kuwi jane yakin mantep nek kita semua bakal mati. Kowe iki yo ngerti jane. Mung kenapa kowe ngerti, aku ngerti ning kowe kok ora siap-siap gitu. Justru kamu menghabiskan waktumu untuk berbuat hal-hal yang aku yakin itu merugikan kamu nanti di akhirat gitu. Kalau dikontekan dengan keluarga, kowe iki ngerti nek misal zina iki merusak rumah tangga. Wis ngerti ngono kok ya mbok lakoni, akhirnya bojomu minggat gitu. Rumah tanggamu bubar, anakmu ruwet gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih kadang tuh saya kasih contoh nih. Contohnya, saya pernah punya dulu ya karyawan, ya murid. Jadi saya itu punya perusahaan. Mereka kerja di situ. Waktu saya di Jakarta itu kita pengajian tiap malam pengajian. Nah itu just ajari jadi, Mas nek mlebu bisnis saham, wis silakan. Carane perusahaan yang mau kamu beli sahamnya jangan terlibat pada riba, minuman keras, kemudian babi dan seterusnya. Syukur-syukur jika saham sing syariah. Terus ketentuan berikutnya saya bilang, jangan membeli pagi jual sore. Di situ berlaku kaidah T+2. Kenapa? Karena nanti Nabi mengatakan lah, tapi malaisa laka bi indak, jangan buat jual yang belum kamu miliki. Nah dalam dunia saham itu baru menjadi milikmu setelah T+2, hari dimana kamu beli hari ini. Nah saham itu baru diserah terimakan 2 hari tambahannya masuk di rekening kamu. Nah tapi secara transaksional bisa buat jual gitu. Nah kamu jangan menjual itu kalau belum kamu miliki, berarti kamu jualnya 3 hari kemudian. Nah, beberapa murid saya ini udah ngeyel gitu. Ngeyel. Soalnya apa? Pengennya begitu delok pagi di tuku misal, regane 100 perak per lembar saham. Sore dadi 500 culke. Soalnya belum tentu nanti besok itu posisi 500, soalnya medhok neh dadi 50 iso wae.
kan gitu kan. Nah, maka sisi horornya itu tinggi banget gitu kan. Ya, dan akhirnya benar dapat itu duit banyak, bahkan pamer sama saya, gaji sama menamu ra mungkin iso Mas tak tuku motor NMAX. Oh iya, aku ya mung iya gitu aja gitu. Tapi kan nggak bisa dia pungkiri kalau dia ikut saya lama itu yo nggak mati, ya akhirnya sampai nikah gitu. Ya memang nek dienggo ngincer tuku motor NMAX mungkin rong iso. Mergone kan tek dienggo mangan karo anak bojone gitu kan. Paling ndak kan anak bojone gak mati gitu loh jane loh ya. Tapi kan logika itu ndak masuk. Sing dimasuki kan sing ketok. Sing mlebu weteng terus dadi mlebu sepiteng itu kan nggak terhitung sama dia gitu loh. Sing anake mbiyen gak enek terus lahir terus gede terus cilik terus dadi gede, bojone mbiyen dinikahi kuru terus dadi lemu itu ndak kelihatan gitu kan. Nah, karena tadi manusia kurang syukur tadi. Akhirnya apa? Nasihat saya soal T+2 nggak didengerin. Wah, istrinya wabrak motor deal itu. NMAX-nya ambiar, sak bojone ambiar gitu. Jadi istrinya saiki sudah berapa bulan tidak bisa ubah di atas tempat tidur. Dan itu saya sampaikan ke murid saya berikutnya. Kan itu trio 3 orang. Jadi do pamer dari ilmu saham yang tak pantik dia kembangkan. Dia lebih jago, aku mundur kan dari dunia persahaman, aku nggak ikut gitu kan. Ya dulu pernah ikut, cuman apa namanya, melihat dinamikanya itu saya nggak, saya itu orangnya nggak bisa mantengin kayak gitu, diem itu nggak bisa. Gitu. Nah itu akhirnya terus tak tinggal, nah mereka jalan di situ. Tadi ngobrol-ngobrol, Mas, weanan maksudnya, adikku, yo lulus kuliah, ya ora apa melu aku nih Jakarta kayak kowe mbiyen gitu. Gue juga sertifikat iki kerja ngene tak arahke. Ya dibayari wae anu pelatihan sertifikasi iki. Wah, anjir duit Mas. Lah emang opo? Wingi dhek bar nabrak wong, entek oke. Iki lho, T2 iki lho le aku. Tak eleke meneh gitu. Dan saya ngeleke itu bukan benci, bukan apa. Saya sayang gitu loh. Makanya kadang kita itu enggak merasa tentang rezeki itu harus halal toyib yang akhirnya berkonsekuensi berkah. Kadang ini otak kita pikiran pokoknya kudu akeh disawang enek duite gitu. Enek bentuke enek wujute gitu. Keberkahan itu koyo-koyo ora penting gitu. Padahal ketika itu jenengan dapat dalam jumlah yang banyak tapi dengan cara yang haram itu akan menjadi kompensasi di mana jenengan akan membayar dengan cara-cara yang mungkin enggak masuk akal ya. Mungkin tadi musibah-musibah. Makanya nanti di dalam dunia ilmu lingkungan itu ada namanya akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan itu apa? Jadi setiap pencemaran yang dilakukan oleh manusia akan membayar kompensasinya secara tidak langsung. Tak kayak contoh misalnya, itu lagi rame kan ikan sapu-sapu toh. Manusia ngingu sapu-sapu, aku yang ngingu, tak ngerti kayak neng kolam, terus dilepas di sungai, ya kan? Dilepas di sungai, terus meledak populasinya, katanya memusnahkan populasi ikan lokal. Padahal ikan lokalnya jadi ya wis musnah mergo pencemaran ya kan. Akhirnya si sapu-sapu makan limbah segala macam dia hidup bertahan. Bahkan dalam kondisi oksigen yang sangat kecil sedikit dia pun bisa bertahan karena dia napasnya itu naik terus turun, naik terus turun. Makanya jenengan nek delok enek iwak ngunang-ngono iki kemungkinan sapu-sapu itu gitu. Nah, badannya penuh logam berat. Akhirnya ditangkap terus dikuliti terus dijual dari siomay. Yang tuku siapa? Yuk kita gitu. Nah sehingga pencemaran yang kita lakukan pada lingkungan nanti terkompensasi dengan penyakit yang ada di kita. Kita mencemari lingkungan kita ini sih mungkin orang lain, mungkin satu perusahaan gitu kan. Mereka mendapatkan keuntungan dengan duit. Nah kita membayar itu dengan cara ngetoknya duit. Nah, nanti ada balancingnya itu, equilibriumnya itu, neraca keuangannya. Itu namanya akuntansi lingkungan. Termasuk misalnya ya, ada hutan dibabat dengan cara dibakar, muncul asap. Wah, itu akan berkonsekuensi. Sebagian orang dapat duit dengan itu. Mungkin perusahaan ini, perusahaan itu. Tapi akan ada orang yang mengeluarkan duit untuk penyembuhan itu. Makanya ya itulah hal-hal yang kemudian oleh Allah disebut sebagai kebijakan Allah atau keadilan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bahkan Allah di dunia sebenarnya sudah menunjukkan keadilannya, kebijaksanaannya. Kadang kita tidak mau ngambil pelajaran. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum nggih. Kalau kita berusaha, kerja, berdagang apapun itu, pastikan di jalur yang tadi khairat yang baik.
yang jujur, yang adil, jangan dusta, jangan bohong, jangan mencurangi timbangan. Pokoknya abang ya ngomong kayak abang, ireng ngomong ireng, ijo ngomong ijo. Jangan mencela-mencela agar yang kita bawa pulang itu halal, thayyib, akhirnya berkah. Cara dimaam putra jenengan ya dadi saleh salihah, cara dimaam garwa jenengan ya jadi garwa yang salihah. Garwa salihah niku gimana? Kemarin ada ibu-ibu tuh nyuruh saya ngisi pengajian itu judulnya salihah sampai jannah gitu. Yalah sudah saya siapkan materinya. Yang ketemu ibu-ibu yang lain di majelis yang lain, jangan lupa loh besok kamu sisi teman saya. Waduh. Jadi aku nyak ke sing kono, ternyata aku nek jadwal di sini ya. Saya sana saya undurin terus tak kirim materinya. Salihah itu bukan soal hafal Quran, bukan soal ngerti banyak hadis. Salihah itu rangkaiannya cuma 2. Nek kamu deket dia kamu senang. Nek kamu tinggal kamu tenang. Wis tok itu. Nek dirangkai dengan 2 kalimat itu. Saiki lho, enek ustad duwe bojo nganggo cadar. Si ustad duwe murid ya. Murid tegane ngobrol karo bojone ya. Suwe-suwe bojone yang karo muridnya ustadnya ditinggal. Kan sak hebat. Maka tadi itu bahwasanya ketika kita deket seneng, nah ketika kita pergi entah kerja entah kemana kita tenang, bojo kurang mungkin aneh-aneh. Tapi nek kita pulang kita nggak seneng, kita tinggal kita was-was, nelpon, piye meneh ndi karo sapa, kayak gitu bahasane. Berarti itu kurang sholihah. Nah, makanya wani bidina azan ya Allah ya kalau itu terjadi, jangan salahkan dia. Mungkin yang kita bawa pulang ini sesuatu yang penuh tanda tanya, halal haram ini loh. Makanya kasus saya sama beliau ini kan sama PNS gajinya tertentu. Nek pengen entuk duit luwe gitu kan. Solusinya cuman 3. Apakah saya anak orang kaya? Nek enggak, maka geser. Apakah saya mantu orang kaya? Nek mantu orang kaya mungkin dikai mertuane gitu. Nek ini pun enggak, pilihannya ya tinggal terakhir. Ya kudu duwe sampingan sing halal. Nek orang kok ngelirik sing kepapat maling gitu kan. Bahaya loh, bahaya. Dan itu macam-macam, mungkin ngedol teralis ya iso. Tergantung konteks. Aku apa ngedol pagere balai kota. Makanya kayak gitu-gitu tuh pas bahaya. Makanya ngaji itu melingkupi semua orang, enggak cuma soal apa namanya, enggak cuma soal pegawai, enggak cuma ambok di PNS ini mau ndak punya takwa motor ya terima digondol gitu. Tapi karena bertakwa, tak jogo senajan dudu duweku sepenuh hati. Sik parkir ora to? Oh ndak, alhamdulillah. Berarti wis pensiun dari PNS lagi. PLN lagi ya, wis. Nah, iya alhamdulillah. PNS sudah disemi terus PLN lagi. Ganti kesetrum. Ya. Nggih, jadi walaupun dari PLN ngingu omah wong ya gandeng takwa ya ora bakal gondol apapun. Wah, enek sendal apik wis ora digawa, nilai meteran kok ora nilai sendal kok gitu kan ya. Walan aja to, aja. Sing kuwi wis ora, wis lewat udah. Udah. Makanya tenan Mas semuanya lah. Ya saya juga ini wasilah kita untuk menjaga diri kita. Ya, jadi saya tidak terlalu peduli dengan jumlah. Artinya kalaupun ini yang datang cuma 100 orang ini, ya aku tetap insya Allah ya mengusahakan kalau kita tidak ada kegiatan, tidak sakit, tidak apa, saya akan tetap kesini. Karena dengan saya menyampaikan, saya juga membaca, akhirnya saya jadi merefresh lagi. Dari situ kemudian kita ya tukar pikiran, tanya jawab dan seterusnya. Nah kesimpulannya FOMO yang baik itu monggo diikuti, FOMO yang jelek ditinggalkan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita semua akan berkumpul menghadap Allah dan akan ditanya. Dan kefomoan itu jadi nggak penting kalau itu jelek, tapi kalau baik, insya Allah itu baik. Dan ketika kita berfomoria dengan orang-orang baik, disitulah nanti maka orang-orang baik ini berpotensi menjadi memberi syafaat kepada kita. Syafaat macam-macam ya. Syafaat, mungkin pernah tak sebutkan toh, syafaat dari Nabi Muhammad, syafaatnya orang-orang yang mati syahid, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya solihin, kemudian syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Di sini lali aku. Nah, jadi syafaat orang solih itu nanti orang solihnya sudah lewat sirat di depan pintu surga, mau masuk surga ditanya, ngopo kok mandek, ngono opo? Teman saya dulu ngaji bareng nggak ada ya Allah. Boleh ono.
selamat no. Teman saya dulu puasa bareng nggak ada, boleh ono gitu. Makanya ketika kita mau berfomo-fomoan ya, silakan, tapi pastikan FOMO yang baik. Gitu aja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kesimpulannya itu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Monggo. Teman punya pasal semua tak. Saya pengen punya tapi takut bisa. Ilo tak gawake untu. Nah. Ya aku lagi keliling gawa untu. Apa itu? Gigi. Buat apa? Buat sampel. Jadi ya sampel dalam pengajian. Nabi kan mengatakan latat bahu illa musinah. Jangan buat sembelih binatang itu kecuali musinah. Musinah itu cukup umur. Nah, cukup umur. Nah, poel. Ya, secara teori. Dan pakai pas gitu loh Qurannya. Secara teori kita sudah tahu. Iya, secara teori kita sudah tahu poel, tapi secara praktek itu banyak panitia itu enggak tahu. Jadi nek secara umur 2 tahun ke atas, terus iki gigi susu kecil-kecil. Nah, begitu poel jadi gede. Nah, saya sempat mensurvei di satu masjid. Itu dia beli 4 ekor sapi. Terus tak kon lumpukke iki dilumpukke tapi udah terbelah ini. Aku bingung ning gathokke gitu. Tapi pandangan saya terngelirik ke satu pasang yang ini sama. Ini loh, poel ini. Nah, oh berarti dari 4 itu sing poel cuma 1. Berarti secara kaidah fikih sing sah cuma 1. Dan ini nggak main-main, ini saya sendiri ngalami tahun kemarin bapak saya itu minta duit 4 juta buat iuran orang 7, 28 kita beli sapi gede, sapi metal. Begitu dibelah ya untungnya cilik-cilik ini. Dan Nabi mengatakan latat bahu itu berarti larangan berarti tidak boleh. Illa musinah kecuali poel. Ngerti teori nih poel ngerti, cuman poel kayak ngopo banyak sih nggak ngerti. Umur urung, poel urung, delok nyong. Pas di nyong itu, oh iya, ning ra ngerti jane. Makanya kalau kita mau berteori, nah, teori dalam artian diaplikasikan nanti ning pasar. Ini kan jenengan lihat ini kan gedene meh padha to. Nah, iki anggap aja jendik. Nah, nek iki juga hampir pak sama dengan ini, maka ini jelas enggak poel. Enggak bisa jenengan beli. Oh, giginya. Nah, maka nek ini jendik, maka pastikan satunya adalah jempol. Kan ini kontras toh, jendik jempol kontras toh, ini loh, jendik jempol. Tapi nek jendik itu jelas cilik gitu. Jelas belum umur. Makanya sapi Jawa sing warna putih itu pada umur yang sama dibandingkan dengan sapi metal itu genah gede metal banget. Gitu. Makanya nek sapi metal gede dengan anggaran umumnya jamaah 3 sampai 3,5 juta itu iso kebeli 24, 23 itu saya yakin belum 2 tahun. Nah, soalnya aku tuku 28 itu masih belum umur. Sehingga nek mereka pengen metal tur umur 2 tahun itu genah gede banget. Cara dianggar ke minimal itu harga pasarnya sekitar 35 juta ke atas. Berarti nek misalnya dengan bersarikat di masjid pengen tuku korban kudu metal tur sah umure ya minimal umure iurane 5 yuta ke atas. Tapi nek mau dijak iuran 3 yuta terus gondol metal dengan cangar-cangar congore ya duke gitu. Saya yakin iki sitok iki mesti cilik, untune mesti jendik kabeh. Sehingga itu ndak boleh. Makanya saya pengajian di banyak masjid ini akhir-akhir ini tak ganti tema ini kita gowo, aku ning dinding nggawa untu sapi gitu. Nek kambing itu ada keringanan. Kambing itu ada keringanan bahwasanya dia boleh umur 6 bulan gitu. Jadi di sini berlaku untuk unta sama sapi gitu. Itu sebenarnya nek secara teori sama sih kambing kok nek poel iki mesti coploke itu satu gigi itu gede. Berarti lho jendik jempol. Jadi nek iki jendik papat ini jendik itu benar belum poel gitu. Gitu. Jadi nek kambing ada keringanan Mas. Aku sih juga kepengin bahwa yang kambing ini belum ketemu sampelnya gitu. Gitu. Belum ketemu. Yang sapi tapi yang betina itu gimana? Nah, sapi betina, baik. Sapi betina ada
hadis yang menarik. Kalau ibu ini, nah, daripada jenengan disuruh nanya nggak nanya, nah, kan nanti kan kita jenengan kan di masjid kan, entah jadi opo pokoknya rewang-rewang gitu kan. Nah di sini dikatakan, anan Nabi SAW doha bikapsa ini. Bahasanya Nabi SAW itu menyembelih kurban 2 kambing jantan. Pegang dulu jantan. Amlaha ini badannya putih, ada hitamnya, belang 2. Yang ketiga akrona ini bertanduk. Yang keempat dabahuma biyadi, disembelih dengan tangannya sendiri. 4 hal ini tersebut dalam satu hadis. Nah pertanyaannya, ini wajib apa enggak? Gitu. Menurut jenengan wajib apa enggak? 4 hal ini loh, jantan, belang, duwe sungu, dibelah dhewe, wajib apa enggak? Ini jawaban beliau. Gimana menakar jawaban itu benar apa salah? Maka para ulama merumuskan ada sebuah ilmu namanya ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah, kata perintah. Perintah ki panganen, ombenen, belen ya. Ada kata perintah ini kan bahasa Indonesia nek tanda serune iki lho. Nah, itu menunjukkan wajib. Kayak tadi wasariu berarti wajib kamu buru-buru ojo mlaku kemar-kemar mlayu gitu paribasane. Nah, sehingga ketika kita ngomongkan hadis ini bahwa Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing jantan, putih ada hitamnya, bertanduk, ini kan bukan kalimat perintah, tapi kalimat berita. Cocok nggak sampai sini? Nah, sehingga ini tidak bermakna wajib, tapi bermakna keutamaan. Artinya nanti ada orang yang berpendapat harus jantan, kudune lho. Nek putih tok ditolak, karena di sini putih enek irenge. Atau dateng wedhus ora enek sungune tolak, soalnya ning kene satu set dengan bersungu tadi. Atau wedhuse jantan, putih enek irenge, duwe sungu ning megah belah dhewe, tolak. Kudu dibelah dhewe kan satu rangkaian dalil. Dia enggak kemudian beberapa dalil yang digabung ini dalil sak set gitu loh. Jenenge sak set kan wis dibandling ya mau enggak mau ya tukune gitu. Misal kamu makan paketan gitu kan. Paketan makan nasi ada minum sekian 150 terus baru gue Mbak iki nek wedange gak tak jikuk untuk diskon piro bakule mesti moh gitu kan. Nah ini juga gitu ketika kita mengatakan wajib jantan maka ya kudune wajib putih ada iteme, wajib bertanduk, wajib dibelah dhewe. Ternyata ndak. Kemudian di dalil yang lain disebutkan Naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah. Waktu itu kami menyembelih pada tahun Hudaybiyah al-badnata, seekor unta, ansabaatin 7 orang, wal bakorota dan bakoroh. Al-bakoroh itu nek di Quran dengan buka terjemahan, tapi betina. Ansabaatin untuk 7 orang, berarti boleh, ya, gitu. Bahkan nanti di dalam kitab Minhajul Muslim ketika binatang itu betina jangan sembelih maka dabhatu ummihi dabhatu waladihi, penyembelihan ibunya itu sudah mencakup anaknya. Jadi begitu jangan sembelih ser kok enek janine itu nek mau dimakan langsung boleh. Ini ya aja mentah dimasak tetap. Oh kok janine melek terus melayu ya dicekel sik dibelah neh ndak apa-apa gitu. Jadi harus katanya harus apa? Yang perawan itu enggak. Hadisnya gitu. Hadisnya penyembelihan ibu termasuk mencakup penyembelihan anak. Umur berapa gitu? Nah umur ya kembali tadi 2 tahun. Makanya tadi solusi ketika misal iurannya cuma 3 juta setengah, terus pengennya gede, ya ojo ngelirik metal lanang, lah ngeliriklah sing wedok saja. Kemungkinan regone lebih murah. Lah kok enek anake malah bonus gitu kan. Iso digule ya janin. Nek gule janin wong kan ra itu. Janin sapi itu. Iki tambahan aja intermezzo. Karena ya kita ini mau enggak mau loh kita nanti di kampung-kampung kan menggantikan orang-orang sepuh itu kan. Nah, jangan nek enggak ngerti fikih belah-belah wae gitu kan. Nah, mesake siapa yang iuran. Terus amanah untuk nyari ditukokke malah gak sah gitu kan. Ada lagi yang mau nanya? Enggak Mas? 2 tahun masuk tahun ketiga.
Jane idealnya itu setiap binatang itu duwe KTP Om. Dadi nek arep dituku KTP-ne ndi iki tanggal lahirnya ditotoke. Oh genep 2 tahun tuku walaupun untune cilik-cilik sah kuwi. Tapi kan nggak ada KTP akte lahir nggak ada toh, maka identifikasinya gigi. Nah gigi nih ya poelnya minimal ini satu set ini gitu. Nah bentuk poelnya kan kayak gini, satu gede, cilik-cilik gitu. Jadi cilik-cilik sendek, nah di sini jempol gitu. Rehan mau nanya apa? Cukup, oke, cukup ya.